Baik, selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu. Ibu Mintalit Imelda Ginting. Ibu mengajar pelajaran seni budaya. Mungkin waktu kamu kelas 8 kamu gak ketemu sama Ibu, dan kelas 9 ini akhirnya kamu ketemu sama Ibu di pelajaran seni budaya. Ya, kamu boleh panggil Ibu dengan panggilan Ibu Imel. Nah, Ibu Imel akan menyampaikan materi tentang seni budaya pada hari ini. Jadi beberapa menit ke depan kamu akan mendengarkan penjelasan apa yang memang akan Ibu sampaikan pada hari ini. Jadi dalam satu hari ini kita akan belajar tentang seni lukis ya. Nah, baik, sebelum kita masuk dalam materi pembelajaran, Ibu akan sampaikan dulu ke kamu ada beberapa tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan pada hari ini, yaitu menjelaskan pengertian seni lukis, mengidentifikasi berbagai tema dalam berkarya seni lukis, mengidentifikasi berbagai aliran berkarya seni lukis, mengklasifikasikan berbagai karya seni menurut tema berkarya seni lukis, mengidentifikasi berbagai macam alat dan bahan berkarya seni lukis, kemudian membuat sketsa lukisan dengan berbagai tema, dan yang terakhir, kamu akan berkarya seni lukis dengan berbagai media alat dan bahan. Ya, ini tujuan pembelajaran kita. Diharapkan ketika kita menyelesaikan tugas ini, kamu akan mampu mengerjakan apa yang sudah menjadi tujuan pembelajaran kita. Baik, kita masuk dalam seni rupa. Ya, seni lukis itu termasuk dalam seni rupa. Nah, seni rupa sendiri itu ada terbagi menjadi 5 bagian. Ya. Ada seni patung, seni grafis, seni lukis, seni keramik, dan seni kriya. Nah, selama kamu di kelas 9 ini, materi kita yang akan kita ambil dari kelima materi ini adalah 3, yaitu seni patung, seni grafis, dan juga seni lukis. Nah, oke. Nah, setiap hasil karya itu akan dibuat, itu pasti ada tujuannya. Apa tujuannya? Nah, setiap tujuan berbeda-beda. Yang pertama, tujuan religius. Tujuan religius ini adalah lukisan yang dibuat sebagai pengabdian dan ditujukan kepada Tuhan, nenek moyang atau dewa. Ibu kasih contoh di sini adalah lukisan kaligrafi. Lukisan kaligrafi ini adalah lukisan yang dibuat sebagai pengabdian dan ditujukan kepada Tuhan. Ya, berisi lukisan tentang ayat-ayat suci Al-Qur'an. Jadi kaligrafi itu dibuat tujuannya apa? Religius. Ya. Kemudian yang tujuan kedua yaitu magis ya, magis atau magic. Lukisan yang dibuat untuk mendatangkan magis atau sihir. Ini tujuannya. Dibuatnya untuk mendatangkan magis atau sihir. Jadi lukisan tersebut dibuat karena dipercaya atau diyakini memiliki kekuatan supernatural. Ibu kasih contoh di situ adalah lukisan Nyi Roro Kidul. Ya, ini dipercaya memiliki kekuatan untuk teman-teman kita yang ada yang tinggal di daerah Banten sana ya. Oke. Kemudian tujuan yang ketiga itu adalah simbolis. Apa yang dimaksud dengan simbolis? Simbolis ini berarti lukisan yang dibuat melambangkan sebuah cita-cita kehidupan pribadi atau kelompok. Ibu kasih contoh di sini ada 2 partai, PDI Perjuangan dan Partai Keadilan Sejahtera. Mereka memilih masing-masing gambar ya, karena mereka punya secara simbolis itu mereka punya tujuan melambangkan cita-cita kehidupan partai. PDI Perjuangan dengan kepala banteng, mata merah dan moncong putih. Kemudian Partai Keadilan juga ada 2 bulan sabit dan juga padi di tengahnya. Nah, ini juga mereka punya satu cita-cita di dalamnya ya. Lalu tujuan yang berikutnya itu adalah estetis. Lukisan yang dibuat untuk mengutamakan rasa keindahan dan dapat dinikmati sebagai penghias dekorasi. Ini juga gambarnya Ibu pilih ada gambar bunga. Biasanya kalau lukisan bunga ditaruh di ruang tamu ya, indah. Kemudian di ruang makan biasanya ada lukisan apa?
buah-buahan ya. Tuh biasanya di situ juga ada. Baik. Kemudian komersil. Untuk komersil, lukisan yang dibuat untuk memenuhi selera pembeli. Ibu kasih foto ke seorang pelukis. Tolong foto saya dilukis ya, supaya dijadikan lukisan di atas kanvas. Lalu orang itu membuat lukisan tersebut untuk memenuhi selera ibu sebagai pembeli. Nah, ini disebut komersil tujuannya. Lalu tujuan yang berikutnya, ekspresi. Lukisan yang dibuat hanya untuk mengekspresikan dirinya sendiri. Jadi saya buat lukisan karena saya mau buat lukisan. Saat ini saya lagi punya perasaan yang tenang, punya perasaan yang damai. Lalu saya mau buat sebuah lukisan yang menggambarkan tentang ketenangan dan kedamaian. Itu berarti mengekspresikan diri sendiri. Tujuannya ekspresi. Nah, itu tadi tujuan-tujuan dalam seni lukis. Sekarang ada aliran-aliran dalam seni lukis. Nah, aliran yang pertama kita akan lihat, semua kan ada hubungannya satu dengan yang lain ya. Aliran naturalisme itu gaya penggambarannya sesuai dengan alam. Jadi di situ ada gambar pemandangan natural, alami. Itu aja kata kuncinya supaya kamu bisa ingat. Aliran naturalisme gaya penggambarannya sesuai dengan alam. Ya. Kemudian aliran realisme, real. Itu jadi kata kunci. Gaya penggambarannya berupa bidang kenyataan hidup, nyata, real. Jadi aliran realisme tuh sesuai dengan kenyataan. Itu aliran realisme. Lalu yang ketiga, aliran romantisme. Ini adalah gaya penggambarannya cerita kehidupan manusia dengan manusia atau manusia dengan hewan peliharaan dan lain sebagainya, manusia dengan makhluk yang lain. Ini aliran romantisme, artinya ada hubungan. Seperti itu Ibu kasih contoh antara abang dengan adiknya ataupun seorang anak dengan hewan peliharaannya. Jadi gaya penggambarannya itu tentang cerita kehidupan manusia dengan apa yang ada di sekitarnya, ya. Kemudian aliran impresionisme, yaitu gaya penggambarannya sesuai dengan kesan saat objek dilukis. Ya, ini adalah gaya impresionisme. Jadi ketika orang bergaya lalu dilukis, selama dia dilukis itu dia akan tetap dengan gaya yang sama. Itu biasanya disebut alirannya impresionisme. Aliran ekspresionisme itu gaya penggambarannya sesuai dengan keadaan jiwa yang spontan. Ekspresi ya, dengan keadaan jiwa yang spontan. Oke, itu contoh lukisannya. Nah, yang berikutnya aliran surrealisme. Ini kebalikannya realisme. Kalau realisme itu sesuai dengan kenyataan, kalau aliran surrealisme ini gaya penggambarannya melebih-lebihkan kenyataan, nggak sesuai dengan kenyataan. Ya, ini contohnya gambarnya. Masa ada binatang, ada anjing di atas kepala manusia, terus anjingnya itu punya badan yang besar, kakinya kecil, kepalanya kecil, jadi nggak sesuai dengan kenyataan. Ya, ini ya aliran surrealisme. Masih banyak lagi contoh yang lain untuk aliran surrealisme ini. Aliran kubistis, gaya penggambarannya berupa bidang segi empat atau kubus, jadi semua digabungkan menjadi satu. Itulah disebut aliran kubistis ya, menjadi satu gambar. Kemudian yang berikutnya adalah aliran abstrak. Aliran abstrak ini gaya penggambarannya mengandung pengertian susah dikenali, orang nggak ngerti apa sih arti gambarnya itu, kecuali orang yang menggambar. Dia mau gambar apa dia tahu, tapi ketika orang melihat gambarnya orang susah mengenali ini maksud yang melukisnya apa. Nah, itu termasuk aliran abstrak ya. Nah, itu tadi aliran-aliran yang ada dalam seni lukis. Kita masuk dalam tema yang sering muncul dalam karya seni rupa. Yang pertama, manusia dengan dirinya sendiri. Nah, itu biasanya lukisan perorangan ya, satu orang. Entah itu lukisan Mona Lisa ya, yang satu orang ini yang Ibu ambil contoh seorang bapak tua sendirian. Lalu yang kedua ada lukisan hubungan manusia dengan manusia lainnya. Nah, ada bapak, ada ibu, ada anak, itu kan hubungan manusia dengan manusia lain. Lalu tema yang ketiga, hubungan manusia dengan alam sekitar ya, naturalisme tadi, pemandangan. Manusia dengan kegiatannya. Itu ada yang bapak lagi mancing atau ada kegiatan jual beli di pasar, itu kan manusia dengan kegiatannya.
Kemudian tema berikutnya adalah manusia dengan benda. Jadi mungkin tumpukan piring kotor atau tumpukan buah yang diatur sedemikian rupa dan lain sebagainya. Lalu yang keenam, hubungan manusia dengan alam hayal. Ini termasuk di dalam lukisan imajinasi ya, karena surrealisme, tidak sesuai dengan kenyataan. Masa ada lukisan, ada gambar rumah, dari dalam rumah itu keluar tangan gitu ya. Ini kan manusia dengan alam hayal, artinya tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, sekarang kita masuk dalam alat dan bahan menggambar. Alat dan bahan menggambar ini kita bagi dua. Yang pertama media kering. Media kering ini ada masuk pensil, drawing pen, spidol, pensil warna, krayon. Ya, disebut media kering karena tidak membutuhkan air di dalamnya. Kemudian yang kedua, ini media basah. Media basah itu ada cat minyak, ada cat poster, ada cat air, ada tinta pet ya. Nah, ini menggunakan kuas biasanya kalau untuk media basah. Sekarang kita masuk kembali dalam jenis lukisan berdasarkan teknik dan bahan yang digunakan. Ada beberapa contoh di sini yang Ibu buat. Yang pertama mozaik. Mozaik ini perpaduan atau penggabungan dari beberapa bahan yang dibentuk menjadi sebuah lukisan. Misalnya keramik. Jadi ada beberapa keramik dengan warna-warna yang berbeda digabungkan jadi satu. Pecahan-pecahannya membentuk sebuah lukisan. Nah, ini contohnya lukisan mata, itu dari keramik yang disatu-satukan menjadi bentuk lukisan mozaik. Kemudian yang kedua itu lukisan kaca. Kalau lukisan kaca itu artinya lukisan yang dibuat di atas media kaca. Ya, vas bunga yang dihias dengan lukisan di atasnya itu termasuk lukisan kaca. Ya. Kemudian yang ketiga lukisan batik. Kalau lukisan batik ini berarti medianya apa? Medianya di atas kain. Iya benar ya, di atas kain. Kemudian yang lainnya lukisan cat minyak, lukisan cat air dan lukisan akrilik. Lukisan cat minyak dan lukisan akrilik lukisan cat minyak dan lukisan cat air ini kamu bisa lihat ya perbedaannya ya. Kalau lukisan cat minyak itu dia lebih terang, lebih cas warnanya, lebih mengkilat. Kemudian kalau cat air dia warnanya lebih redup, sudah pasti kelihatan bedanya. Tapi yang membedakannya dengan lukisan akrilik adalah lukisan akrilik ini dia tahan air. Jadi kalau kamu cuci, makanya ini bisa dibuat di sepatu, di tas, di baju. Jadi ketika kamu cuci nggak masalah. Berbeda halnya dengan lukisan cat minyak dan cat air. Kalau kena air ya sudah hancur ya. Itu yang membedakannya. Baik, selanjutnya mudah-mudahan Ibu nggak terlalu cepat ya menjelaskannya ya. Nanti kalau misalnya kamu berasa terlalu cepat, nggak apa-apa, kamu ulang lagi supaya kamu paham. Yang kita masuki sekarang adalah teknik berkarya seni melukis. Apa aja sih yang harus kita lakukan? Pertama, munculkan dulu gagasan. Idenya apa? Saya mau gambar apa ya? Setelah selesai kamu punya ide, kamu gambarkan dalam bentuk sketsa menggunakan pensil. Kalau sketsa sudah, baru kamu tentukan medianya. Saya mau buat media apa? Medianya di mana? Apakah di atas kaca atau di atas pakaian, di atas baju, di atas kain, atau saya mau buat di atas kertas gambar? Lalu tentukan tekniknya. Tekniknya apa yang mau kamu buat? Ya, baru setelah itu warnai dan sempurnakan lukisan. Itu teknik berkarya seni lukis. Jadi ada beberapa tahapan yang harus kamu lewati. Baik, sudah itu tadi slide yang terakhir yang bisa Ibu jelaskan ke kamu. Nanti kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan di grup